Oke, sekarang kita akan bahas tentang kuartil, desil, dan presentil dari data kelompok. Oke, kita mulai ya. Untuk kemarin kita sudah pelajari untuk data tunggal. Kita sudah pelajari untuk data tunggal. Sekarang kita akan masuk ke data kelompok. Nah, untuk data kelompok sendiri, untuk menentukan kuartil, desil, dan persentil sama ya. Sama seperti data tunggal. Cara menentukan apa? Kuartil I adalah ya ini. Data ke I dikali N tambah 1/4. Kalau desil ke I juga itu adalah apa? Data ke I dikali N tambah 1/10. Dan kalau presentil ke I itu juga adalah apa? Data ke I dikali N tambah 1/100. Gitu ya. Nah, yang ini I-nya itu 1, 2, dan 3. Kalau ini I-nya itu 1, 2, sampai 9. Kalau yang presentil I-nya 1, 2, sampai 99. Seperti itu ya. Nah, ini untuk data menentukan. Untuk menentukan letak kuartil, desil, dan presentil masih sama. Nah, cuman rumusnya sudah berbeda, gitu ya. Ini penentuan, ini adalah apa? Penentuan letak kuartil, desil, presentil. Nah, kalau rumusnya seperti ini, ya. Kalau kuartil ke I itu adalah apa ini? Batas bawah, gitu ya, ditambah, nah ini, I dikali N/4 kurang F besar. Kuartil itu saya kasih nama di sini Q ya. Kuartil ke I dibagi frekuensi dari kuartil ke I dikali P panjang kelas. Nah, ini kalau kuartil. Kalau desil itu adalah ya batas bawah ditambah ini ya. Batas bawah ditambah IN/10 kurang frekuensi. Kalau desil masih namanya desil ya. Kuartil itu biasa suka pakai Q. Kalau desil pakai D. Ya, kalau presentil kita pakai P nanti. Dibagi frekuensi desil ke I, kita kali panjang kelas. Gitu ya. Dan kalau presentil ke I, presentil ke I itu sama batas bawah ditambah ini IN/100 dikurang frekuensi presentil ke I dibagi ini akumulasi frekuensi presentil dibagi frekuensi presentil ke I dikali P. Oke. Sekarang kita langsung ke contoh supaya lebih pas gitu ya. Kita lihat contoh. Oke, contoh. Gitu ya, misalkan saya punya data seperti ini. Oke, ini rumusnya saya buat di sini datanya ya. Oke. Ini nilai, ini frekuensi. 10, 1 sampai 50. Banyak kelasnya ya. Sampai 91 sampai 100. Kemudian ada jumlah di bawah. Frekuensinya ini 1, 2, dan 5,
15, 25, 20, dan 12. Jumlahnya 80 frekuensinya. Nah, ini cara menentukannya hampir mirip dengan ini ya, menentukan median. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, cara menentukannya. Jadi, pertama kita cari dulu. Kita mau cari misalkan, tentukan yang diminta ini ya, misalkan ya, tentukan kuartil ketiga. Terus, oke, kuartil pakai K saja ya, sorry, saya pakai Q di sini. Di buku menggunakan K. Menggunakan buku ya. Oke, misalkan ditentukan diminta kuartil ketiga, desil ke-7, dan presentil ke-25 misalkan. Gitu ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu. Kuartilnya letaknya pada mana ya? Kuartil 3 berarti sama saja dengan apa nih? Sama saja dengan data ke berapa? Data ke ya 3 dikali, ingat di sini N-nya berapa? Ingat ya, N-nya berapa? N-nya ya total frekuensi, ada berapa? 80. Ya, berarti kuartil ketiga ada pada data ketiga kali 80 tambah 1 bagi 4. Ya, berarti data ke berapa tuh? 3 kali 81, 243 dibagi 4 sekitar 80,7 80,75 sepertinya ya. Sorry. 60,75. Data ke 60,75. Nah, sekarang data ke 60,75 dari mana? Ya, caranya seperti ini. Kita lihat ya, kemarin ya, ini sudah pernah kita bahas. Kita lihat ini data ke, ya, kita lihat kelas 1 itu frekuensinya ada 1 saja. Berarti ya di sini ada, berarti pada kelas 1 itu adalah letak data ke 1. Begitu. Kelas 2 bagaimana? Kelas 2 ada 2. Berarti ya itu adalah apa? Letak data ke 2 sampai dengan apa? Data ke 3. Ingat ya. Jangan sampai lupa yang ini. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi itu ya, data kedua sampai dengan data ketiga. Itu ada pada kelas kedua. Ingat, menentukan kelas atau data dari frekuensi, dari kuartil, kita harus apa? Mengurutkan dulu datanya. Data kita sudah diurutkan kan? Sudah terurut dari yang paling kecil, 31 sampai 40, dan sampai paling besar, 91 sampai 100. Nah, terus kemudian kalau kelas ketiga, dari mana nih? Ada 5, berarti ya setelah data ketiga, berarti data apa? Data keempat kan? Ya, data keempat. Nah, sampai dengan data keberapa? Kalau ada 5 tinggal apa? Ya, caranya tinggal ya 3 ditambah 5. Jadi sampai apa terakhir? Data ke 8. Gitu ya. Nanti kemudian kelas yang keempat ada 15. Berarti ya kita tulis. Berarti data ke setelah data ke-8 data ke-9 kan? Sampai dengan apa nih? Data ke 8 tambah 15. Berapa? 23. Kita lanjut lagi. Berarti di sini data ke 24 sampai dengan apa? Ya, karena ini ada 25, kelas ke-5, berarti ya 23. Tambah 25, berarti sampai dengan apa? Ya, data ke 48. Kemudian lanjut, kita lanjut di sini apa nih? Data ke 49 sampai dengan apa? Sampai dengan karena kelas selanjutnya ada berapa tuh? Kelas selanjutnya ada 20, berarti sama dengan apa ya? 48 tambah 20, 58. 68, sorry kok. 28, 58 ya. Terus yang terakhir apa nih? Ada 12 ya, berarti data ke 69 sampai dengan apa? Data ke 68 tambah 12 berapa? 80.
Begitu ya. Oke, sekarang kita mau cari data ke 60,75. Ya, berarti tinggal kita lihat ya. Oh, data ke 60,75 berarti lihat ya, kita lihat ini data ke 49 sampai 68. Oh, berarti 60,75 ada di antara sini. Gitu. Ada di antara 49 sampai 68. Oh, karena berada di antara 49 sampai 68, berarti ya kita tulis berarti kuartil 3 ada pada apa nih? Ada kelas keberapa? Tinggal kita lihat, ini kelas keberapa nih? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Berarti ada pada kelas ke-6. Karena di sini ya. Ya, yaitu kelas ke-6 yang mana? Yang ini. Nah, tinggal kita tentukan. Batas bawahnya apa? Ya, berarti 81 kurang 0,5, yaitu 80,5. Kemudian, apa? IN per 4, ya berarti apa? 3 dikali 80 per 4. 240 bagi 4, 60. Ya, terus kemudian apa yang nama ini nih? Ada F besar. F besar kuartil ketiga gitu ya. F besar itu artinya apa? Itu kita jumlahkan semua frekuensi sebelum apa? Sebelum frekuensi kelas kuartil 3. Nah, kuartil 3 ada pada kelas keberapa? 6. Nah, F besar K3 adalah apa? Kita jumlahkan seluruh frekuensi sebelum kelas kuartil 3. Sebelum kelas 6. Ada kelas berapa saja? 1, 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Jumlahkan. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 15, 23. 23 tambah 25, 48. Nah, kalau F kecil, itu artinya apa? Ya, frekuensi pada kelas kuartil 3 berapa? 20. Panjang kelasnya berapa? Ya, panjang kelas seperti sebelumnya ya. Panjang kelas kita 10. Berarti bagaimana kalau kita hitung? Ya, berarti kuartil 3 adalah apa nih? Ya, atas bawah ditambah apa nih? 3 dikali N per 4 dikurang apa nih? Frekuensi F besar K3 dibagi F kecil K3 dikali panjang kelas. BB-nya berapa? Batas bawahnya 80,5 ditambah 3N per 4 itu 60. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 3 ada 48. Bagi frekuensi kelas kuartil 3 ada 20. Panjang kelasnya 10. Ini kita coret, sisa 2 di situ ya. Jadi tinggal 80,5 ditambah 60 kurang 4. 48. 12 bagi 2, 6. 0,5 tambah 6 ya 86,5. Itu untuk kuartil 3. Ya, jadi seperti itu. Ingat rumusnya seperti ini. Yang namanya F besar itu adalah apa? Jumlah dari apa? Frekuensi sebelum kelas kuartil. Begitu juga dengan desil, begitu juga dengan presentil. Contoh kalau di sini tadi apa? Kelas kuartil 3 ada pada kelas ke-6. Yang ini. Berarti kalau F besar K3 apa? Kita jumlahkan frekuensi-frekuensi sebelum kelas kuartil 3. Frekuensi-frekuensi sebelum kelas kuartil 3, kelas mana saja? Ya, kelas 1 sampai kelas 5. Jumlahnya 40. F kecil apa? Frekuensi dari kelas kuartil 3 itu. Berapa? 20. Berarti kita sudah bisa menghitung semuanya. Oke, itu untuk kuartil 3. Sekarang kita hitung desil yang ke-7. Pakai warna merah ya. Berarti kita hitung desil yang ke-7 itu ada pada data ke berapa? Ya, data ke 7 dikali 80 tambah 1 bagi 10. 7 kali 81 berapa? Kalau tidak salah 567. Oke, kita bagi dengan 10. Berarti ini kita dapat data ke berapa nih? Data ke 56,7. Oke, data ke 56,7 tinggal kita lihat dari sini.
kita punya data ke 56,7. Oh, letaknya di sini juga. Karena 49 sampai 68. Ya, 56 ada di situ kan? Berarti 56,7 juga ada di situ. Berarti ya tinggal kita tulis. D7 berarti ada pada apa? Kelas ke-6. Tinggal kita tulis. Batas bawahnya, oh kebetulan sama dengan kuartil 3 ya, 80,5. Karena 81 kurang 0,5. Terus kemudian F besarnya juga sama. Desil 7 berapa? F besarnya tadi ada 48. Gitu ya. Tapi kita lihat di situ apa? I kali N per 10. Berarti kalau I kali N per 10 berarti apa? Ya 7 kali 80 bagi 10. 560 bagi 10, 56. Terus kemudian frekuensi dari kelas kelas desil 7 sama dengan itu. 20 sama dengan kuartil 3 ya. Panjang kelasnya juga sama. 10. Panjang kelas sama untuk semua ya. Berarti kalau kita hitung, kita sudah punya berarti desil ke-7 sama dengan apa nih? Desil ke-7 apa nih? Batas bawah, saya tulis ya. Batas bawah ditambah 7 dikali N per 10 kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-7 dibagi frekuensi kelas desil ke-7 dikali panjang kelas. Batas bawahnya 80,5, 7N per 10-nya 56, itu 48 bagi dengan 20 kali 10. Ini kita coret, sisa 2 ya. Jadi 80,5 ditambah 56 kurang 8. 48 itu 8. 8 bagi 2, 4. Berarti kita dapat hasilnya 84,5. Itu untuk desil ke-7. Gitu ya. Untuk desil ke-7. Nah, sekarang kita coba pergi ke apa? Kita hitung presentil. Sekarang kita mau hitung presentil ke berapa? Yang kita tanya. Presentil ke 25. Ya, berarti presentil ke 25 ada pada data ke berapa? Kita hitung data ke 25 dikali apa? 80 tambah 1 bagi 100. Oke, kalau kita kalikan gitu ya. Kalau kita coba kalikan ya. 25 kali 81 bagi 100. Oh, ada pada data berapa? 20,25. Data ke 20,25. Kita cek. Oke, kita lihat yang ini. Ya, kita punya data 20,25. Nah, kita lihat. Perhatikan kelas yang ini. Lihat ini data ke-9 sampai dengan data ke-23. 20 kan ada di antara sini ya. Berarti data ke-20,25 juga di sini. Berarti ada pada kelas keberapa nih? Kita hitung 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Berarti kelas keempat yang mana? Nah, ini kelas keempat. Berarti inilah kelas presentil kita. Kita tulis. Berarti presentil 25 ada pada apa? Ada pada kelas 4. Kita hitung batas bawahnya. Batas bawah dari kelas 4 berapa? Ya, 61 kurang 0,5. Gitu ya. 61 kurang 0,5 kita dapat 60,5. Terus kemudian oh, I kali N per 100. Apa ini? 25 kali 80 per 100. Dapatnya 20. Gitu ya. Terus kemudian frekuensi kumulatif dari presentil 25. Jumlah frekuensi sebelum kelas ke berapa? 4. Berapa? 1 tambah 2 tambah 5. 8. Frekuensinya pada kelas presentil ke-25 berapa tuh? Frekuensinya 15. Panjang kelasnya 10. Ya, kita tinggal hitung. Berarti presentil ke-25 sama dengan apa? Batas bawah ditambah 25N per 100 kurang F besar P25 bagi F kecil P25 kita kali dengan panjang kelas. Jadi apa? 60,5 ditambah 25N bagi 100 itu 20. Sorry, saya tambah kurang ya. Kurang apa?
panjang frekuensi kumulatif sebelum kelas itu berapa? 8 bagi 15 kali 10. Ini kita bisa coret, ini 3, ini kita coret 2 ya. 15 bagi 5 ya, punya suku bersama ya. Jadi 60,5 ditambah 12 per 3, ini 12 per 3, sisa 4, 4 kali 28, 60,5 tambah 8, kita dapat 68. Oke, itu sekian ya untuk kelas D. Untuk kata kelas kelompok ya, data kelompok ya. Oke, itu sekian dan terima kasih.